siang hari ini akan sama-sama kita renungkan dan lakukan dari kitab Roma pasal 5 ayat yang 1 sampai dengan 4. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 4, demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara yang terkasih yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, firman Tuhan tadi berkata di ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita dibenarkan karena iman. Saudara, iman yang bagaimana kita dibenarkan? Iman yang bagaimana? Apakah hanya beriman? Iman di Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak lihat. Iman intinya adalah berharap dan percaya. Apakah hanya berharap dan percaya saja kita dibenarkan? Tadi katakan iman timbul, iman, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Dibenarkan karena iman. Iman yang bagaimana? Kita coba baca ayat kedua. Oleh iman kita masuk kepada kasih karunia. Kasih karunia adalah anugerah pengorbanan Tuhan Yesus dengan cuma-cuma diberikan kepada kita untuk menyelamatkan kita. Dan ayat yang ketiga, ini yang menarik saudara kasih. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan. Yang dimaksud tadi iman kita dibenarkan adalah iman yang siap, iman yang bergerak, iman yang melangkah, iman yang berjalan di dalam nama Tuhan, iman berjalan di dalam perintah Tuhan. Di sini dikatakan ayat 3, kita bermegah di dalam penderitaan kita. Saudara, bermegah di dalam kesengsaraan, bermegah di dalam penderitaan, bermegah di dalam tekanan. Sekarang kita tahu sama sekali, kita tahu bahwa sekarang adalah zaman corona. Kita nggak bisa kemana-mana, kita tidak bisa bersalaman, kita harus jarak. Ini membuat tekanan bagi kita dan tekanan ekonomi juga bagi teman-teman kita. Saudara, ini kita harus bermegah. Firman Tuhan berkatakan hendaklah kita bermegah di dalam kesengsaraan. Di ayat 3 berkatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kenapa kita bermegah kesengsaraan? Dari sini kita tahu bermegah kesengsaraan ini menimbulkan ketekunan. Di sini kita tahu apakah kita tekun ikut Tuhan. Di dalam tekanan ini, apakah kita tetap taat kepada Tuhan? Apakah kita tetap melangkah kepada Tuhan? Apakah tetap tekun kepada Tuhan? Kalau bermegah di dalam mujizat, bermegah dalam kesenangan, orang dunia pun bisa lakukan. Tapi bermegah di dalam kesengsaraan, itulah yang mendatangkan ketekunan. Dan ketekunan mendatangkan tahan uji. Dan tahan uji mendatangkan pengharapan. Kita semua beriman. Apa yang kita iman? Saudara, berapa puluh tahun yang lalu saya pernah alami. Di dalam pelayanan, saya baru pertama kali melayani. Saya begitu ke buku pelayanan. Setelah ikut melayani Tuhan dengan bertobat sungguh-sungguh, meninggalkan hidup yang lama, meninggalkan kebiasaan yang buruk, tekanannya luar biasa. Ekonomi hancur dan semuanya hancur dan tidak ada apa-apa. Dan di saat itu saya tetap sungguh-sungguh melayani. Saya dulu pelayanan pemain keyboard di gereja, pemain musik di gereja. Saya tetap melayani. Tekanan ekonomi turun. Saya pecahkan celengan saya supaya saya bisa melayani Tuhan. Saya melayani, saudara. Makin banyak tekanan, saya makin melayani. Kenapa? Karena di dalam pelayanan itu saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Pelayanan itulah membawa saya kepada hadirat Tuhan yang dahsyat. Saya belajar tekun, saudara. Dan saya hanya berharapnya nanti punya rumah, punya mobil, cukup lah. Nggak ada berharap apa-apa, yang penting saya melayani Tuhan. Dan saudara, di dalam ketekunan, kita belajar tentang uji. Dan apa yang kita harapkan, yang kita pengharapan kita, bukan hanya yang kita harapkan yang dapat, tapi melebihi apa yang kita harapkan. Saya teringat doa Salomo, Tuhan berikan aku hikmat, tapi Tuhan bukan hanya beri hikmat, tapi Dia berkati. Kita hanya ingin kita bisa hidup layak, tapi Tuhan berkati kita secara berkelimpahan.
Kenapa? Karena kita alami. Kita alami dalam tekanan, kita alami dan kita tetap berjalan di jalan Tuhan. Hari-hari ini corona dan ini membuat kita bosan buat jemu. No. Justru inilah saatnya kita introspeksi diri. Introspeksi diri kita. Yang selama ini kita mungkin terlalu bebas atau terlalu tidak memikirkan diri, tapi tidak memikirkan orang. Tapi dengan corona ini kita bisa memikirkan orang. Kita bisa introspeksi diri. Oh ya, banyak hal-hal yang belum kita lakukan. Dengan masalah ini kita merenungkan supaya kita betul-betul bisa melakukan tindakan. Ingat, penyengsaraan mendatangkan ketekunan. Kalau kita tahu, oh ini mau tekun, oh ini ntar lagi tahan uji, dan ini ntar lagi apa yang kita harapkan. Saudara dengar baik, tidak akan mungkin terjadi apa yang kita harapkan tanpa proses. Mari kita lihat Daud waktu melihat Goliat, dia melangkah dan mengambil Goliat. Apa? Dia langkah iman, dia lakukan melangkah dan dia berani. Dengar, dengan melangkah kita akan menghilangkan ketakutan kita dan kita berani. Dan apa yang diharapkannya, apa yang dikatakannya terjadi. Kenapa? Karena dia sudah melalui proses. Waktu dia mengalami domba, dia proses, dia mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan, mengalami pergaulan yang intim dengan Tuhan, dan dia yakin pasti ditolong Tuhan. Dan kita lihat apa yang dia harapkannya, apa yang dikatakan terjadi. Kenapa? Dia beriman, dia berani menghadapi proses. Waktu orang kusta menyatakan kepada Tuhan Yesus, menyampaikan kepada Yesus, Guru, Rabi, sembuhkan kami. Tuhan Yesus tidak langsung sembuhkan, tunjukkan dirimu kepada Farisi, tunjukkan kepada para imam. Artinya apa? Kalau orang kusta menunjukkan para imam, dia akan dilempar karena dia kusta. Tapi dia melangkah. Waktu dia melangkah, dia sembuh. Dia sembuh. Yusuf aku punya mimpi akan menjadi orang yang luar biasa. Dia mimpi. Tapi apa yang dialami? Dia masuk lubang sumur, maju kena, mundur kena. Tapi dia tahan proses. Dia difitnah sama istri Potifar, dia tahan proses. Artinya apa? Yang diharapkannya menjadi kenyataan. Apa yang proses dia? Setiap yang kita imani, kalau kita melalui dengan proses dan kita menang dalam proses dan kita tetap berjalan-jalan Tuhan, lihat apa yang kita harapkan pasti terjadi. Ayat 5 mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dia telah dikaruniakan kepada kita. Di dalam menghadapi proses, di dalam menghadapi tekanan, di dalam menghadapi kesengsaraan, tadi kita baca ayat 2, oleh dia kita juga beroleh dalam masuk oleh iman kepada kasih karunia ini, dan dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kita tahu tekanan ini akan menimbulkan ketekunan. Kita tahu penderitaan yang kita alami, kesengsaraan yang kita alami akan mengalami ketekunan, akan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Semua kita ini beriman masuk surga. Iman kita walaupun belum kita lihat, dan kita yakin bahwa kita akan ke sana. Bagaimana kita sampai ke sana? Bagaimana iman yang berjalan sesuai kehendak Tuhan? Apa yang kita imani, apa kehendak yang kita imani, apa kemauan yang kita imani, apa yang diperintahkan imani, kita lakukan. Dan kita akan sampai dengan apa yang kita harapkan. Bangsa Israel waktu mengintai Kaleb dan Yosua dan 10 orang. Kaleb dan Yosua mengatakan, memang musuh kita besar, tapi saya yakin kita akan sampai sana karena Tuhan kita besar. Yang 10, wah jangan. Wah habis kita luman. Apa yang diimani Kaleb Yosua menjadi kenyataan? Karena dia tahan diuji. Apa yang diimani oleh 10 mengintai yang dia bilang kita akan dihabisi. Dan ternyata imannya memang dia dihabisi. Saudara dan apa yang belakangnya menjadi iman kita, apa yang kita harapkan? Marilah kita tahan uji. Marilah kita siap di proses. Apapun tekanan, penderitaan, kesengsaraan kita alami, kita siap di proses supaya itu menimbulkan ketekunan. Tuhan untuk menguji kita tekun apa tidak melalui proses, melalui tekanan, melalui kesengsaraan, penderitaan, apapun itu. Mari kita kuat supaya kita mengalami apa yang kita harapkan menjadi kenyataan, menjadi milik kita. Doa saya, jadilah kita orang-orang yang siap di proses, walaupun ada penderitaan, kesengsaraan, tekanan, kita siap dan kita semakin tekun, tahan uji, dan apa yang kita harapkan akan terjadi
Tuhan akan mengabulkan karena kita sudah melalui proses itu. Amin.